Ketika Xiao Yanwu mencapai puncaknya, dia berteriak keras, naga terbang 9 hari. Naga itu mengangkat kepalanya dan mengayun lurus ke langit. Dimanapun ekor naga itu menyentuh, awan-awan berhamburan turun satu demi satu, dan puing-puing terbang yang halus itu seperti kembang api menari dengan liar, atau jatuh seperti kepingan salju. Setelah kepala naga menghantam langit, ia berputar 360 derajat lagi dan menukik ke bawah lagi. Tubuh naga besar, membawa kekuatan besar, menyapu awan untuk sementara waktu. Mendengar suara itu, suara klik berulang kali, menambahkan banyak suara ke Yun Lanshan yang sunyi. Kepala naga menukik ke bawah, lalu memutar kepalanya lagi, dan kemudian terbang tanpa henti di udara. Tubuh sepanjang ratusan kaki menari-nari dengan langit. Xiao Yan mengikuti tarian naga dan sendirian di langit, menari tanah, terkadang bersandar, terkadang membungkuk, menciptakan banyak trik. Cailin menatapnya dengan semangat tinggi, dan tidak dapat memahami obat apa yang dia minum, tetapi dia sangat bersemangat. Ai Fang diam-diam menatap naga terbang di udara, memikirkan dewinya di dalam hatinya. Itu adalah rindu di hatinya, sepotong daging di tubuhnya. Pada saat ini, ia menari di udara. Terbang dengan begitu memanjakan, bahkan dia aku sangat iri. Dia sangat ingin berdansa dengannya. Tariannya terbalik, dan lautnya busuk. Tapi dia tidak bisa terbang. Hatinya sedih dan sedih, ketika dia melihat Tianzun terbang masuk lingkaran, hatinya tenggelam. Yang mulia surgawi tidak akan pernah kembali. Ketika dia bangkit dari tubuh Xiao Yan, dia menjadi bagian dari Xiao Yan. Dia berpikir bahwa dia juga akan peduli dengan pria di depannya ini di masa depan. Xiao Yanwu menunggu lebih dari 2 jam sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, dia mengulurkan lengannya, tetapi melihat bahwa lengan berotot secara bertahap memanjang dan perlahan-lahan mencapai ke langit. Ketika salah satu tangannya menyentuh kepala naga besar, naga itu menjadi diam, dan dengan cepat mengecilkan tubuhnya. Mendengar swoosh, dia mengikuti lengan Xiao Yan dan mengebor ke dalam tubuhnya. 18 yang mulia surgawi, dan sejak itu telah terintegrasi dengan Xiao Yan. Ai Fang memandang Xiao Yan dengan sedih, berteriak dengan wow, dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Dia berteriak, Tianzun, Xianggong, mengapa kamu pergi? Xiao Yan dengan lembut membelai rambutnya seperti sedang membelai istrinya sendiri. Rambutnya hitam panjang dan berkilau, lembut dan lembab. Pada saat yang sama, dia menghibur Ai Fang, dia berkata, jangan khawatir, Xianggong tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Melihat adegan ini, Cailin sedikit bingung, tetapi dia tahu bahwa Xiao Yan telah menelan pil obat kelas 9 di tubuh Ai Fang. Tapi dia tetap tenang, dan dia tidak membiarkan dirinya diganggu oleh peningkatan energi. Di tubuhnya, Douqi-nya melejit, pangkatnya masih Douxi. Ini agak mengejutkan. Saat itu, Sol Tian dipromosikan menjadi Kaisar Dou hanya dengan 1 pil. Tapi tubuh Xiao Yan seperti genangan air jernih, tenang. Ini adalah kelainan. Bagaimana mungkin? Cailin bingung untuk sementara waktu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia dan Ai Fang saling menempel. Meskipun dia tidak puas, suaminya menelan suaminya, dan itu masih sedikit berbeda. Saya malu, jadi saya membuka satu mata dan menutup satu mata dan menahan. Di mata Ai Fang, Xiao Yan saat ini adalah Tianzun, dan Tianzunnya adalah Xiao Yan. Kedua orang ini bercampur menjadi satu, dan mereka tidak terpisah satu sama lain. Di masa depan, dia harus mendedikasikan dirinya untuk Xiao Yan. Ketika orang lain berkolusi, hanya hatinya yang mengerti rasa sakitnya. Ada juga berlama-lama, tetapi dalam situasi saat ini, Linger tampaknya mengambil hati Xiao Yan. Ini adalah kekusutan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam beberapa hari, apakah dia akan memiliki perasaan untuk Xiao Yan? Ini tidak benar. Xiao Yan memeluk Ai Fang. Dia merasa seperti seorang kaisar agung yang bisa menggendong seorang wanita cantik. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mengingini kecantikannya, tetapi berpikir bahwa dia adalah pil obat. Sungguh ide yang kotor, dan ketika pria memiliki ide seperti itu, pria itu juga sangat sombong. Tetapi orang yang melakukannya sebenarnya adalah seorang kaisar yang berperang. Jika berita ini tersebar di daratan, tanggapan seperti apa yang akan ditimbulkannya? Diperkirakan daratan akan menjadi berantakan untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, dia tertawa, merasa sedikit lucu untuk sementara waktu. Dunia ini terlalu menarik. Melihat ekspresinya yang seperti bajingan, Cailin merasa sangat tidak bahagia.
Seorang pria yang menjadi Dodi telah menjadi merosot. Kejatuhan seperti itu akan sangat mengurangi citra Dodi. Dia tidak ingin Xiao Yan menjadi seperti ini, saya berharap Xiao Yan akan menjadi pria yang tampan, bebas dan ramah tamah. Namun, dia tidak seperti bajingan yang licik dan ribut. Ratu Medusa akan selalu memiliki idola yang dia kejar dan tujuan yang dia kagumi di dalam hatinya. Xiao Yan sedang duduk dengan semua orang, tapi dia sedikit linglung. Dia berencana bagaimana mencerna pil obat ini. Jika dia menelan 1 atau 2 pil obat lagi, energi yang dia peroleh akan cukup besar. Dengan energi yang cukup jika Anda ingin cepat naik ke peringkat, itu harus menjadi tugas yang mudah. Dapat dengan cepat naik ke peringkat adalah impian setiap pejuang. Dia tidak pernah berharap bahwa pil obat akan menjadi pil penakluk naga. Mungkin, master yang memurnikan pil obat ini juga ingin menerbangkan naga, tapi pada akhirnya Xiao Yan mendapatkan harga yang murah, jadi itu bisa dianggap sebagai semacam takdir. Xiao Yan juga melihat wajah Cailin, tetapi dia sangat ingin menelan sisa pil obat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Terkadang seorang pria harus menutup mata terhadap wajah wanita. Jika dia selalu bertindak wajahnya, pria itu tidak memiliki harga diri dan kebebasan dalam hidupnya. Xiao Yan adalah seorang kaisar yang bertarung, dan dia memiliki lebih banyak pikiran dan pemikiran di dalam hatinya daripada pria lain. Dia menelan pil penakluk naga dan memberinya semacam kekuatan super. Selama dia mau, dia bisa terbang dalam 9 hari, itu adalah kebebasan yang lebih tinggi dan bebas dan mudah. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kerinduan. Naga itu masih berputar-putar di meridian di tubuhnya, itu berubah menjadi tetesan dan perlahan-lahan berenang di sepanjang meridiannya. Saat berenang, ia akan menyerap energi dari dunia luar ke dalam tubuh Xiao Yan. Bagian dalam tubuh, dan kemudian perlahan-lahan marah. Itu berubah menjadi tetesan-tetesan air jernih dan jatuh ke dalam topannya. Jadi, perasaan mengisi mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya perasaan hangat. Sangat keren untuk berlatih, dan bahkan lebih menyegarkan untuk bisa berkultivasi ke pembangkit tenaga listrik puncak. Xiao Yan tidak mengerti, dia jelas seekor naga, bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki yang begitu bebas dan mudah dan tampan, membuat Ai Fang terpesona olehnya. Dia benar-benar menawan. Kemudian dia melihat wanita yang tersenyum di pelukannya. Dia merasa cantik untuk sementara. Hebat, bagaimana jika dia bukan obat? Apakah dia akan tetap memeluknya? Apakah dia masih merasakan keindahan di hatinya? Terkadang ada yang aneh. Dia menyukai bagian dari dirinya karena alasan lain, perlahan-lahan, karena bagian ini, dia menjadi menyukai keseluruhannya. Tapi apa keseluruhannya? Apakah itu pil? Xiao Yan selesai mengumpulkan pil Douqi dan menatap Ai Fang yang berdiri di sampingnya. Dia malu dan tersipu. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi Xiao Yan juga menggabungkan khasiat obat di tubuhnya dengan khasiat obat Tianzun di tubuhnya. Bersama-sama, 2 sifat obat bereaksi, dan sejenis gas dihasilkan, yang berenang di meridian Xiao Yan. Xiao Yan menyerapnya saat berkultivasi. Apa yang membuatnya merasa luar biasa adalah bahwa sifat obat ini hanya bisa diaktifkan ketika dia bersenang-senang dengan Ai Fang. Dia sedikit malu. Jika dia ingin maju dengan cepat di masa depan, dia hanya dapat menemukan kehangatan Ai Fang. Ini mengerikan. Setelah meminum pil Douqi, Cailin dan yang lainnya merasa bahwa tubuh mereka dipenuhi dengan banyak energi, dan Douqi di meridian terus beredar. Efek semacam ini membuat mereka gembira untuk sementara waktu. Sungguh pil Douqi yang bagus, lebih dari sehari datang beberapa kali, Anda harus disegarkan dan meridian akan mulus. Jadi, setelah sehari, mereka sekali lagi berkumpul di sekitar Xiao Yan dan mengulurkan tangan untuk meminta pil padanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Ai Fang tidak akur dengannya kemarin. Dia bersama, tampaknya omong kosong itu membual. Dia berkata, ini, saya mengalami beberapa kesulitan, dan obatnya terlalu lemah untuk bekerja. Mata Cailin melebar, dan dia berkata, kamu tidak berjanji berapa banyak yang kamu inginkan. Berapa banyak yang kamu inginkan, mengapa kamu tidak memilikinya? Xiao Yan merasa pahit untuk sementara waktu. Dia berkata, istri, obat ini benar-benar tidak tersedia sekarang, dan tidak ada persediaan di perutku. Cailin menolak untuk memaafkan. Dia berkata, kemarin apakah masih ada? Xiao Yan berkata dengan wajah sedih, tapi itu bukan kemarin, kan? Situasinya telah berubah,
maka itu tidak bisa dibawa keluar. Ai Fang berjalan dengan malas. Tutup kepalanya dibuat dengan hati-hati dengan 2 bunga, dan dia tampak bermartabat dan kaya. Sekarang, dia juga seorang wanita Kaisar Dou, dan citranya masih dibutuhkan. Dia mempesona berjalan, pantatnya bergoyang sedikit, dan tubuhnya seperti anyaman yang berayun lembut ditiup angin, mengungkapkan sedikit pesona. Dia datang dan bertanya dengan suara merintih, "Suamiku, ada apa?" Kailin menatap Xiao Yan dengan sikap tertegun. Dia bisa menerima wanita lain, tetapi Ai Fang, dia agak jijik. Xiao Yan terbatuk canggung dan berkata, "Mengapa kamu di sini lagi?" Fang kemudian berkata dengan heran, "Kamu telah benar-benar halus." Xiao Yan berkata, "Tidak." Ai Fang berkata kepadanya, "Kalau begitu beritahu mereka, katakan bahwa aku adalah istrimu yang baru menikah dan setara dengan mereka." Dengan sedikit rasa malu, Xiao Yan berkata kepada Cailin, "Aku benar-benar membutuhkannya, siklus yin dan yang, sehingga aku bisa memperbaiki pil obat di tubuhku, dan kemudian jiwa dan tubuhku bisa menjadi satu." Cailin kemudian berkata, "Banyak istri tidak masalah. Keluarga Xiao sekarang sangat besar, tidak ada masalah dalam membesarkan 1,5 lagi, tetapi Anda harus menghormati pil Doqi yang Anda janjikan kepada kami." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tidak, barangnya ada di sini, kalian duduk selama puluhan menit." Cailin berkata dengan tidak senang, "Butuh waktu lama." Xiao Yan berkata, 10 menit sudah cukup." Ai Fang, yang ada di belakang, memukulinya dengan hebat, ketidakpuasan, tapi Xiao Yan mengabaikannya. Biarkan dia bermain-main. Setelah memasuki ruang rahasia, Ai Fang duduk di tepi tempat tidur. Dia cemberut dan berkata dengan sangat sedih, apa yang bisa dilakukannya dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan kemudian berkata, "Kamu duduk dengan tenang." Ketika dia mengatakan itu, dia dengan erat menutup mulut Ai Fang, dan merentangkan sepasang tangan besar di paha lembut Ai Fang. Setelah membelai bola-balik puluhan kali, dia merobek pakaiannya. Xiao Yan berkata dengan samar, "Tolong." Ai Fang lembut dan tangan-tangan kecil yang cekatan menggertaknya, dia terkikik dan berkata, "Tenang, santai saja," dan keduanya menjalin persahabatan untuk sementara waktu. Doqi yang kuat memasuki tubuh Ai Fang dari tubuh Xiao Yan, beredar melalui meridiannya sekali, dan kemudian kembali ke tubuh Xiao Yan dari mulutnya lagi. Doqi itu masih panas di tubuh Xiao Yan. Ya, saat mengalir ke tubuh Ai Fang itu mendinginkan tubuhnya yang hangat. Ketika mengalir keluar dari meridiannya, ki pertempuran sudah hangat dan dingin, dan kemudian mengalir ke tubuh Xiao Yan dari mulutnya. Siklus ini berulang sampai ketika energi dendam Xiao Yan keluar, itu juga menjadi kurang panas kultivasi selesai. Ketika Xiao Yan keluar dari rumah, beberapa wanita sudah menunggu dengan tidak sabar. Kailin berkata dengan marah, "Butuh waktu lama untuk mendapatkan beberapa pil Doqi." "Apakah tidak apa-apa?" Mendengar isapan, dacebak muncul di tangannya. Cailin menerimanya dengan belak-belakan. Ketika dia makan 3, dia selesai. Yunyun dan Yanran, masing-masing mengambil satu dan mengunyahnya dengan hati-hati. Setelah menelan perlahan untuk beberapa saat, dia selesai makan pil Doqi. Kemudian dia menggunakan Doqi Huapao untuk menyeka mulutnya. Xiao Yan melihat bahwa mereka telah selesai makan. "Saya ingin rasa buah persik." Xiao Yan menerima Danlong yang bersembunyi di dalam roh, dan memasuki meridian lagi. Kali ini, Xiao Yan membungkusnya dengan Doqi dan mendorongnya ke dalam meridian. "Cobalah untuk membiarkannya melewati api lagi. Kemudian, kirimkan kembali ke topan." Ketika dia membiarkannya memasuki meridian lagi, Xiao Yan tidak lagi harus membungkus ki pertempurannya. Sebaliknya, dia menggunakan persepsi jiwanya untuk mendesaknya. Hasil akhir yang dia inginkan adalah ketika pikirannya bergerak, naga itu akan muncul dari topan di sepanjang meridian. Kemudian, gunakan jiwa Anda sendiri untuk mengendalikannya, dan bila perlu, maju dan memasuki pertempuran. Danlong memasuki meridian dari topan dan berjalan sepanjang jalan. Kemudian, kembali ke topan. Sekali, 2 kali, beberapa kali setelah 10 kali, Danlong mampu menghirup energi dunia luar ke dalam tubuhnya. Ketika keluar dari tubuhnya dan memasuki meridian Xiao Yan, itu sudah murni ki pertempuran, dan kemudian berubah menjadi cairan dan dengan lembut menetes ke dalam siklon. Ketika Xiao Yan memindahkan Doqi-nya lagi, Danlong menjadi sangat kecil. Menggunakan persepsi jiwanya, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat sosok kecil di tubuhnya,
Xiao Yan senang untuk sementara waktu, yang disebut orang yang bernama Tianzun adalah bersembunyi di tubuh Danlong. Xiao Yan berpikir bahwa dia harus memperbaikinya sepenuhnya, jika tidak, ketika dia terbiasa hidup di meridiannya, dia akan ditolak olehnya. Panggil Danlong keluar, siklon membuatnya menembus meridiannya sendiri. Saat Danlong menyentuh udara, itu membengkak dengan cepat, dan langsung mencapai ukuran beberapa ratus meter. Itu terbang di udara untuk sementara waktu. Tianzun berada di atas kepala Danlong, mengulurkan tangannya dan menepuk pinggangnya. Kemudian, dia bersandar pada tanduk naga dengan sangat nyaman, menyipitkan matanya dan tertidur. Dia tidak terburu-buru untuk terbang ke langit. Duduk sebentar adalah juga hal yang sangat menyenangkan. Xiao Yan dengan marah memarahi, hal-hal yang akan kamu nikmati, aku pasti akan memperbaikimu kali ini. Melihat Yi Huo mundur, Xiao Yan sedikit gugup untuk beberapa saat. Jika terus mundur, itu akan seperti pasukan yang kalah. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi tumpukan pasir yang berserakan. Pada saat itu, Danlong akan menjadi mampu bergerak maju dengan berani dan tak terkalahkan. Akhir ceritanya tidak seperti yang dia harapkan. Dia buru-buru menggunakan persepsi jiwanya untuk memobilisasi ki pertempuran di tubuhnya, dan kemudian, mendesak api aneh lagi, dia maju. Kali ini, ki pertempuran, membawa angin kencang, bersiul ke arah Danlong. Ini adalah pertarungan putus asa, dan harus ada situasi di mana ikan akan mati dan jaring akan putus. Entah Anda mati, atau saya hidup. Danlong menyipitkan matanya dan menatap Yi Huo dengan dingin. Sepertinya tidak takut dengan serangan Douqi. Dia hanya memegang matanya seperti itu dan diam-diam memiringkan Yi Huo. Melihat jalan buntu, Xiao Yan sangat cemas untuk sementara waktu. Yang paling dia takuti adalah situasi ini. Dia memobilisasi Douqi di tubuhnya lagi dan bergegas ke meridian. Kali ini, jumlah Douqi yang digunakan relatif besar. Douqi mengalir ke meridian seperti sungai. Api, seperti memiliki pasukan ribuan kuda, langsung bergegas. Xiao Yan cukup puas dengan serangan semacam ini. Jika dia ingin bertarung, dia harus bertarung dengan momentum yang hebat. Serangan yang tidak diketahui semacam itu seperti anak kecil yang bermain rumah. Menghancurkan bumi, hanya pertarungan semacam ini yang bisa dilakukan. Disebut perang, Xiao Yan hari ini memiliki semangat yang besar. Begitu serangan terjadi, dia akan keluar dengan seluruh kekuatannya. Melihat Danlong, yang terbaring di tanah, melengkungkan tubuhnya dan bergegas ke depan, Yi Huo rentan, dan jatuh ke belakang dalam sekejap. Xiao Yan hanya merasakan sakit yang tajam di meridiannya, dan kepalanya menjadi pusing. Itu dan naga menyentuh meridiannya. Ternyata dia juga tidak mampu menanggung pukulan fatal orang lain. Butir-butir keringat meluncur turun dari dahinya dan mengalir di pipinya. Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menyekanya. Butir-butir keringat langsung menetes ke tanah, dan hanya mendengar bunyi klik, merembes ke tanah untuk sementara waktu. Sangat menyakitkan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan membenci naga buas ini di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin memasuki meridian dan menghajarnya. Dia dengan cepat mengumpulkan persepsi jiwanya, mengerahkan energi pendendamnya, membungkus api aneh dan menyerang lagi. Danlong, kali ini, begitu dia mendekati Danlong, dia mengevakuasi Douqi-nya. Dia membiarkan api yang berbeda langsung menuju Danlong. Api aneh yang meninggalkan Douqi meledak menjadi api, dan api yang mengamuk benar-benar membakar Danlong. Suhu menghanguskan dinding meridian Xiao Yan untuk sementara waktu, membuatnya sakit hati. Yi Huo dengan cepat membungkus Danlong dengan erat, dan kemudian dia mendengar suara berderak. Danlong, yang disentuh oleh Yi Huo, menyusut untuk sementara waktu. Tubuh besar yang memenuhi seluruh meridian secara bertahap menjadi lebih kecil. Sentuhan Danlong meningkatkan tubuh Xiao Yan merasa tidak nyaman hangus oleh api yang membakar. Dia merasakan sensasi kedutan yang kuat, dan saraf seluruh tubuh ditarik, dan rasa sakit menjadi lemah untuk sementara waktu. Kedua belah pihak bertarung di tubuhnya, memperlakukannya sebagai medan perang. Gratis. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia, menempati tanah orang lain dan tidak membayar sewa? Menghadapi serangan api aneh, setelah Danlong tersentak untuk pertama kalinya, dia melengkungkan tubuhnya lagi. Meskipun tubuhnya menyusut, tetapi masih besar, setelah berenang di meridian beberapa kali, dia berjongkok di sana lagi. Ini adalah Danlong dengan pengalaman tempur yang hebat. Setelah menempati posisi yang baik, ia tergeletak di sana tak bergerak. Ia menunggu kesempatan, bahkan Danlong pun seperti ini.
Binatang buas ini sangat kuat. Xiao Yan mengutuk dalam hatinya. Dia mencurahkan jiwanya persepsi, dan kemudian membungkus api aneh, dan bergegas ke Danlong dengan berani. Dia tidak percaya, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan naga ini. Api ganas itu langsung menuju Danlong, dan api yang kuat membungkusnya dengan erat untuk sementara waktu. Sangat sulit untuk memurnikan naga. Jika Anda tidak bisa menaklukkannya kali ini, tunggu sampai ia tumbuh di tubuhnya sendiri suatu hari nanti. Pemurnian agak sulit, meskipun hanya Danlong, itu juga naga yang bersembunyi di meridiannya. Selama itu dilemparkan ke dalam tubuhnya, maka dia tidak akan pernah berharap dirinya diam. Xiao Yan juga tak tertahankan untuk masalah semacam ini. Itu seperti serigala di halamannya sendiri. Dia meraung, menggigit dan mencoba yang terbaik untuk memakan pemilik halaman. Orang-orang sedikit gelisah. Ketidakstabilan samar semacam ini akan membuat orang gelisah dan tidak sabar sepanjang waktu. Dengan cara ini, itu juga semacam siksaan. Ada banyak kekhawatiran di hari itu. Dia mengerahkan api yang berbeda, membanjiri gunung dan laut, menekan Danlong menjauh. Saya melihatnya bergegas naik, dan ekornya yang besar menyapu membran dinding meridian Xiao Yan. Kekuatan yang kuat itu sesaat. Transmisi ke Xiao Yan seluruh tubuhnya menyebabkan dia menderita sakit parah untuk sementara waktu. Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan dengan putus asa. Kekuatan yang begitu kuat membuatnya sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Dari mana naga raksasa ini berasal untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Nah, seorang Xuandan, apakah ia memiliki energi yang begitu kuat? Dia memotivasi Yihuo lagi dan meluncurkan serangan kekerasan ke Danlong. Yihuo secara bertahap menjadi akrab dengan temperamen Danlong. Dia memilih tempat terlemah untuk menyerang. Itu menelan api aneh, tapi api aneh itu tidak takut menelannya, dan selalu menyerang tubuhnya tiba-tiba. Begitu api aneh bersuhu tinggi yang berkobar mendekati tubuhnya, ia menyusutkan tubuhnya dan melangkah mundur. Pergi, Xiao Yan mengambil keuntungan dari kemenangan dan menyerang, membuat Danlong dalam keadaan malu. Perlahan-lahan, Yihuo mengeluarkannya ke rute Burning Jue, perlahan-lahan berlari di sepanjang itu. Danlong baru saja memasukinya dan masih berjuang, tetapi di bawah paket Yihuo, dia masih berjalan dengan patuh. Xiao Yan, saya hanya merasakan rasa sakit yang meningkat di sekujur tubuh saya. Meridian juga sangat gatal. Apakah itu pemurnian? Setelah Danlong ini disempurnakan, maka kekuatannya dapat sangat meningkat, dan dia akan segera memasuki tahap pembangkit tenaga listrik puncak. Setelah Danlong berlari di sepanjang rute yang terbakar, dia memasuki topan. Danlong juga memasuki topan dan bersembunyi di Naling. Dia mencoba menjalankan Danlong di sepanjang rute yang terbakar dan meridian lagi. Saya melihat bahwa itu mengikuti persepsi Xiao Yan dengan sangat patuh, dan dengan setia menjalankan perintahnya. Hatinya sangat gembira, dan pemurniannya berhasil. Seiring berjalannya waktu, itu akan sepenuhnya melekat padanya. Selain itu, energinya juga dapat diserap dan digunakan oleh diri sendiri. Dalam hal ini, ada naga di dalam naga, dan ada naga di dalam diri. Mereka berintegrasi satu sama lain dan maju dan mundur bersama. Xiao Yan tertawa bahagia untuk sementara waktu. Tertawa bahagia, ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, dia melihat Cailin dan yang lainnya dengan gugup menjaga pintunya. Jelas bahwa dia telah membuat terlalu banyak suara dan telah memprovokasi mereka semua. Ketika dia keluar, beberapa orang yang gugup menjadi rileks. Melihatnya sambil tersenyum, dia tertawa sebentar. Xiao Yan menepuk pundak mereka dengan lembut untuk menunjukkan penghiburan. Cailin melihat ekspresinya dan berkata, "Aku sudah maju lagi." Xiao Yan merasa bahwa dia telah menjadi petarung bintang 2. Saat memurnikan naga pil, dia juga berhasil naik ke peringkat. Itu adalah sesuatu yang orang merasa senang dan gembira. Jika Danlong seperti itu disempurnakan beberapa kali lagi, bukankah dia akan dengan cepat naik ke tingkat yang lebih tinggi? Fen Jue sangat bagus, saya ingat adegan ketika Yao Lao membiarkan dirinya mengolahnya. Xiao Yan tersenyum bahagia, kenangan itu sungguh indah, sungguh membuatku merasa nyaman. Berapa kali dalam hidup kamu pernah bahagia? Mungkinkah ada satu kali? Ai Fang menatapnya dengan penuh harap. Ada sedikit rasa takut di matanya, tetapi juga sedikit keberanian. Yang dia harapkan adalah mendengar Xiao Yan mengucapkan kata penghiburan. Tapi Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kekhawatirannya, dia
Dia ada sedikit kekecewaan di hatinya. Bahkan jika dia hanya mengatakan satu kalimat, hanya kalimat pendek, tetapi Xiao Yan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini agak terlalu dingin. Meskipun dia adalah seorang Dodi, bagaimana dengan Dodi? Hatinya tidak yakin. Pada saat ini, Ai Fang sangat memikirkan Tianzun, betapa baiknya Tianzun baginya saat itu. Dia selalu memperlakukan dirinya dengan sangat antusias. Dia akan menyentuh kepalanya, memeluk dirinya sendiri, atau menciumnya dengan lembut. Saya selalu tersentuh oleh pemandangan seperti itu. Tapi sekarang Xiao Yan dingin dan dingin. Dia sepertinya ingin menolaknya ribuan mil jauhnya. Hatinya tidak bahagia. Ketidakbahagiaan semacam ini membuatnya merasakan kekusutan di hatinya. Xiao Yan melirik Ai Fang dan tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang membuat dia marah. Tapi dia menutup mata. Beberapa hal tidak bisa digunakan. Mungkin suatu hari, pikirnya, mungkin hari itu akan segera datang. Hei, pikirkan, ayo datang. Dia dan Ai Fang akan memiliki perasaan yang tak henti-hentinya dan kacau. Jika ada hari seperti itu, mari kita bicarakan hari itu. Dia akan memuaskan Ai Fang, dan dia juga akan memuaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, tidak ada yang bisa kehilangan siapapun. Tetapi pada saat ini, dia tidak ingin mengatakan apapun padanya, apa yang bisa dia katakan. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Dia melihat Ai Fang menatapnya dengan sepasang mata sedih, dan mendengarnya dengan marah dan kejam memarahi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ai Fang mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menunjuk ke arahnya, tampaknya lemah dan tidak berdaya, tetapi ada dendam samar yang melayang seperti awan asap. Kemudian, asap itu menembak langsung ke Xiao Yan, dan asap di dekatnya dalam sekejap, itu berubah menjadi gumpalan, kabut, yang melingkar di sekelilingnya. Setelah waktu yang lama, gumpalan kabut mengembun menjadi kristal es halus, yang menempel di tubuh Xiao Yan, dan langsung menembus ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, pada kecepatan yang sangat cepat, itu bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli, selama energi masuk ke tubuhnya, dia bisa dengan cepat memperbaikinya. Doki, Xiao Yan tidak berpikir itu besar kesepakatan. Dia telah mengalami banyak hal ini, jadi apa yang bisa dia lakukan lagi? Ayo, biarkan semua Doki datang lebih cepat. Ai Fang tersenyum bahagia. Setiap orang memiliki keahlian dan aksinya masing-masing. Begitu juga Ai Fang. Aksinya tidak mudah diketahui orang lain. Begitu diketahui, tidak akan disebut aksi. Trik ini hanya bisa digunakan dalam situasi tak terduga. Sekali orang-orang siap, mereka tidak akan efektif. Serangan menyelinap barusan berhasil, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak bersemangat, dan dia bersemangat lagi sekarang. Benar-benar terpuji. Ai Fang sangat senang ketika dia memikirkan hal ini. Dia berpikir, tidak akan lama sebelum Xiao Yan datang dan memohon pada dirinya sendiri, "Fang, selamatkan aku, beri aku penawarnya dengan cepat." Dia memberinya obat rahasia, orang-orang biasa tidak dapat memahaminya, kekuatan obat ini. Pada saat itu, dia akan sangat mesum, kejam, dan bajingan. Selama dia menghirup bau badannya sendiri, penyakitnya akan berkobar. Saat itu, akan sangat menarik. Ini adalah afrodisiak. Ini adalah ramuan afrodisiak yang terbuat dari inti Warcraft atribut api urutan ke-7, kacang merah acacia berusia 10.000 tahun, dan panas musim panas berusia 1.000 tahun. Ramuan ini sangat langka. Satu orang, kemudian, tubuh orang ini juga menjadi bagian darinya. Secara alami, bau badan dan cairan tubuhnya juga menjadi obat. Ai Fang tidak bisa berbuat apa-apa tentang trik rahasia ini. Mengorbankan dirinya sendiri. Dan inilah yang bersedia dia lakukan. Mampu mengorbankan dirinya untuk Xiao Yan juga merupakan kebahagiaannya sendiri. Seorang wanita, dia telah mencari kebahagiaannya sendiri sepanjang hidupnya. Inilah yang ingin dia lakukan, hanya khawatir tentang Xiao Yan yang tidak terlalu bahagia. Tapi dalam kasus mabuknya, dia tidak bahagia, dan dia harus menjadi bahagia. Xiao Yan menyerap dendam Ai Fang. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi kemudian dia menjadi pusing. Berdiri di tanah, tubuhnya demam. Mata wanita itu menyipit dan panas. Cailin berpikir dalam kesulitan, di sini lagi. Ini masalah selalu datang tiba-tiba. Xiao Yan benar-benar sial untuk masuk ke wanita seperti itu.
Tapi setelah melihat wanita lain untuk sementara waktu, dia melemparkan sepasang mata tergila-gila pada Ai Fang. Mengetahui, dia bermain trik lagi. Dihadapkan dengan seperti itu situasi, dia sangat bersemangat dan tidak berdaya, dia tidak bisa menghentikannya. Ketika dia melihat Yun Yun lagi, dia melihat lapisan tipis kemarahan di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa itu telah berulang beberapa kali. Ini tidak bisa dimaafkan. Yun Yundi juga marah di dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Xiao Yan memeluk Ai Fang, melangkah dengan menantang, lalu memasuki ruangan rahasia lain, membanting pintu, dan menutupnya rapat-rapat. Begitu pintu ditutup, itu adalah ruang yang relatif tertutup. Aku mencium bau Ai Fang. Aroma tubuh di tubuhnya membuat Xiao Yan sedikit bingung untuk beberapa saat, dan mulai merasa pusing. Dia bukan orang yang pusing. Tapi baru-baru ini, dia pusing satu demi satu. Ai Fang meletakkan Xiao Yan di tempat tidur, melepas sepatunya, dia melepasnya pakaiannya satu persatu, kemudian, Ai Fang juga menanggalkan pakaiannya dan menarik selimut tipis untuk menutupinya. Ada sepasang figur olahraga di dalam rumah, tapi ada sosok yang cemas dan tidak sabar di luar rumah. Apakah ini Dodi, seseorang yang memiliki banyak perjumpaan romantis? Kemanapun dia pergi, wanita akan menempel padanya. Benar-benar hubungan takdir seorang wanita. Berapa orang hatiku naik turun. Lalu aku mendengar suara di dalam ruangan, diikuti dengan suara berderit. Suara itu awalnya sangat lambat, dan kemudian perlahan meningkat. Kemudian, seperti gergaji, itu menjadi menghancurkan bumi. Orang-orang tercengang untuk sementara waktu, mereka semua memiliki pengalaman, tetapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat mengetahui bahwa itu akan menjadi suara seperti itu. Gerakan seperti itu, Kailin menunggu sebentar, dan tidak tahan lagi. Dia mengedipkan mata pada Yun Yun dan yang lainnya, dan mereka mendorong pintu terbuka dan bergegas masuk. Membuka pintu, mereka melihat Xiao Yan duduk di tepi tempat tidur. Mengunyah lengan, darah menetes, dan beberapa orang berdiri kaget untuk sementara waktu. Dia memakan orang, keserakahan seperti itu. Yun Yun pingsan ke tanah untuk sementara waktu, dan suami yang sangat cantik di hatinya menjadi binatang buas pada saat ini. Ini sulit baginya untuk menerima. Kailin dan yang lainnya buru-buru membantunya berdiri dan mengucapkan beberapa kata penghiburan. Xiao Yan masih menutup telinga dan memakan jari terakhir di mulut besar. Tindakan yang begitu kejam benar-benar mengejutkan. Berlama-lama bergegas di depannya dengan beberapa langkah, bertanya dengan tajam, "Kamu makan Ai Fang?" Xiao Yan tertawa, dengan ekspresi gila di wajahnya. "Apa yang kamu bicarakan?" Dia berkata dengan tidak jelas. Linger berkata dengan keras lagi, "Kamu memakannya." Xiao Yan menatap kosong. Dia berkata, "Siapa yang harus aku makan?" Linger berkata, "Ai Fang." Xiao Yan tersenyum dan menunjuk tangannya dan berkata, "Siapa itu?" Linger menoleh untuk melihat, dan melihat Ai Fang. Fang Zheng berdiri di depannya, dengan senyum di atasnya. Linger bertanya dengan heran, "Lalu apa yang kamu makan?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Dimsum." Linger berkata dengan heran, "Kamu juga bisa memakan orang. Kamu terlalu kejam untuk mengatakan bahwa kamu harus makan sesuatu." Xiao Yan menyeka residu di mulutnya dan berkata, "Apakah kamu memakannya?" Linger menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Kamu sangat menjijikkan." Xiao Yan bertepuk tangan dan berdiri, dia berjalan ke arah Yun Yun, melihat penampilannya yang lemah dan imut, Hehe tersenyum, dan berkata, "Keberanian Dou Sheng 9 putaran terlalu mengecewakan bagiku." Dan kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat jari kanannya, hanya untuk mendengar letupan, gumpalan api kuning pucat terbakar. Xiao Yan menggoyangkan jarinya beberapa kali, dan nyala api itu berkedip dan berkedip beberapa kali, berkedip dan menjadi gelap. Untuk sementara waktu, penampilannya sangat misterius. Saya melihatnya mengaitkan jarinya ke belakang, dan nyala api segera menyusut kembali. Setelah jentikan lain, seseorang berdiri di atas jarinya, sosok kuning pucat yang tampak sedikit transparan. Begitu tanah bertiup, sosok itu segera tumbuh, dan segera menjadi dewasa. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah Suan dan 9 pin. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus memakannya." Xiao Yan melirik Cailin dan berkata padanya, "Makanlah." Cailin menggigil beberapa kali, jari-jarinya gemetar, dia mengambil orang di jari Xiao Yan, itu terasa ringan dan tidak berat. Dia bertahan terkejut di hatinya,
dia mengambil orang di tangan Xiao Yan dengan tangannya, menutup matanya, dan menggigit keras, menggigit sepotong daging, hanya untuk mendengar bunyi letupan, aliran darah mengalir keluar dari lubang. Cailin panik, dia mengambil beberapa langkah mundur. Tapi daging itu ada di mulutnya, dan dia merasa seperti sedang mengunyah rumput. Dia tertegun sejenak, mungkinkah ini orang yang lahir dari pohon? Luar biasa. Setelah Cailin selesai memakan pria di tangan Xiao Yan, dia masih terlihat tidak puas, tetapi Xiao Yan melambaikan tangannya padanya, dan dia berteriak, selanjutnya. Itu seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok yang merawat pasien. Cailin memberinya tatapan tidak puas, masih menoleh dan berteriak, Yuner, giliranmu. Yun, yang gemetar hebat, masih sedikit bingung. Cailin tersenyum dan berkata, ini hanya sepotong air, makanlah dengan percaya diri. Ketika Yun datang, ada orang lain di tangan Xiao Yan. Dia mengambilnya dan menggigitnya, mengunyahnya di mulutnya. Sebenarnya ada rasa apel. Dia tertawa bahagia dan segera selesai makan. Xiao Yan membuat orang lain dan membiarkan Yanran memakannya. Ketika giliran Linger, dia berkata, kamu tidak cocok untuk makan, kamu alergi. Linger tidak senang, dia berkata, mereka semua makan, mengapa? Jangan biarkan aku makan. Ai Fang berjalan mendekat, menariknya pergi, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu memakannya, kamu tidak kekurangan benda itu di tubuhmu. Linger menatap Ai Fang dengan heran. Cailin dan yang lainnya juga memandangnya. Mereka mendengarkan Xiao Yan berkata, kalian sudah makan sesuatu yang enak, Suandan kelas 9. Cailin berkata, persetan dengan kami, Suandan kelas 9 akan muncul di tubuhmu. Xiao Yan masih tersenyum dan berkata, Suandan yang saya haluskan, mulai sekarang, Anda masing-masing akan makan satu hari. Beberapa orang menatapnya dengan heran. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika saya ingin memakannya, terlebih lagi, selama saya mendorongnya dengan energi dendam, itu akan tumbuh. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang terkejut. Sangat sederhana baginya untuk mendapatkan Suandan kelas 9, tetapi orang-orang tidak bisa meremehkannya. Xiao Yan berkata, kalian, suatu hari di masa depan. Petik 2 titik. Itu sangat murah hati, sangat bebas dan mudah. Itu membuat beberapa orang terpana untuk sementara waktu. Mungkinkah dia masih memiliki banyak barang di perutnya? Juga makan dengan enak. Cailin tertawa dan berkata, mari kita kurangi 1, lebih baik 10 sehari. Xiao Yan berkata dengan berani, jika Anda dapat menanggung sifat obat, 100 sehari sudah cukup. Sekarang saya telah memasukkan kekuatan obat ke dalamnya. Di Douqi, itu juga pil Douqi. Selama saya punya cukup Douqi, saya bisa makan sebanyak yang saya mau. Selama Anda bisa memakannya dan berani memakannya secara terbuka. Ini masalah besar, jadi Cailin memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika tidak, Anda akan mendapatkan pil Douqi. Luar biasa, dan Anda bahkan meniupnya. Anda benar-benar berani meniupnya. Xiao Yan mengeluarkan energi dendamnya dari jari-jarinya, dan melihat seseorang berdiri di depan mereka. Xiao Yan berkata, makan, silakan makan sesukamu. Cailin juga disambut dan mengambil orang itu membuka mulutnya untuk menggigit, dan dia makan 1, dan dia sangat senang. Ketika dia makan yang kedua, dia agak lambat, dan ketika dia makan yang ketiga, dia sedikit enggan. Cailin berkata kepada Xiao Yan untuk sementara waktu, benda ini saya benar-benar tidak memakannya dengan santai, sulit untuk menanggung terlalu banyak. Petik 2. Melihatnya seperti ini, Yun terus tertawa di samping. Melihat betapa tidak nyamannya dia tidak berani makan lagi. Mari kita mundur. Yun tertawa terbahak-bahak. Setelah dia tertawa, dia berkata, aku tidak seperti kakak. Cailin, nafsu makannya bagus, makan lebih sedikit. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar apa yang dia katakan, menatap lurus ke arahnya, dan berkata, jangan makan. Yun mengangguk. Xiao Yan berkata kepada Yanran lagi. Mengatakan, apakah kamu ingin makan? Yanran buru-buru menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia berkata, tidak, aku tidak akan makan. Xiao Yan mendengarkan mereka mengatakan ini, dia tertawa dan berkata, jika kamu jangan memakannya, maka saya akan mengambilnya kembali. Cailin berkata, jika Anda dapat menyimpannya, maka saya akan mengambilnya. Dia meletakkan jarinya di pil Douqi, hanya untuk mendengar suara mencicit,
pil Douqi menghilang satu persatu dalam sekejap mata. Xiao Yan selesai mengumpulkan pil Douqi dan menatap Ai Fang yang berdiri di sampingnya. Dia malu dan tersipu. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi Xiao Yan juga menggabungkan khasiat obat di tubuhnya dengan khasiat obat Tianzun di tubuhnya. Bersama-sama, dua sifat obat bereaksi, dan sejenis gas dihasilkan, yang berenang di meridian Xiao Yan. Xiao Yan menyerapnya saat berkultivasi. Apa yang membuatnya merasa luar biasa adalah bahwa sifat obat ini hanya bisa diaktifkan ketika dia bersenang-senang dengan Ai Fang. Dia sedikit malu. Jika dia ingin maju dengan cepat di masa depan, dia hanya dapat menemukan kehangatan Ai Fang. Ini mengerikan. Setelah meminum pil Douqi, Cailin dan yang lainnya merasa bahwa tubuh mereka dipenuhi dengan banyak energi, dan Douqi di meridian terus beredar. Efek semacam ini membuat mereka gembira untuk sementara waktu. Sungguh pil Douqi yang bagus, lebih dari sehari datang beberapa kali, Anda harus disegarkan dan meridian akan mulus. Jadi, setelah sehari, mereka sekali lagi berkumpul di sekitar Xiao Yan dan mengulurkan tangan untuk meminta pil padanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Ai Fang tidak akur dengannya kemarin. Dia bersama, tampaknya omong kosong itu membual. Dia berkata, ini, saya mengalami beberapa kesulitan, dan obatnya terlalu lemah untuk bekerja. Mata Cailin melebar, dan dia berkata, kamu tidak berjanji berapa banyak yang kamu inginkan. Berapa banyak yang kamu inginkan, mengapa kamu tidak memilikinya? Xiao Yan merasa pahit untuk sementara waktu. Dia berkata, istri, obat ini benar-benar tidak tersedia sekarang, dan tidak ada persediaan di perutku. Cailin menolak untuk memaafkan. Dia berkata, kemarin apakah masih ada? Xiao Yan berkata dengan wajah sedih, tapi itu bukan kemarin, kan? Situasinya telah berubah, maka itu tidak bisa dibawa keluar. Ai Fang berjalan dengan malas. Tutup kepalanya dibuat dengan hati-hati dengan dua bunga, dan dia tampak bermartabat dan kaya. Sekarang, dia juga seorang wanita Kaisar Dou, dan citranya masih dibutuhkan. Dia mempesona berjalan, pantatnya bergoyang sedikit, dan tubuhnya seperti anyaman yang berayun lembut ditiup angin, mengungkapkan sedikit pesona. Dia datang dan bertanya dengan suara merintih, suamiku, ada apa? Cailin menatap Xiao Yan dengan sikap tertegun. Dia bisa menerima wanita lain, tetapi Ai Fang, dia agak jijik. Xiao Yan terbatuk canggung dan berkata, mengapa kamu di sini lagi? Fang kemudian berkata dengan heran, kamu telah benar-benar halus. Xiao Yan berkata, tidak. Ai Fang berkata kepadanya, kalau begitu beritahu mereka, katakan bahwa aku adalah istrimu yang baru menikah dan setara dengan mereka. Dengan sedikit rasa malu, Xiao Yan berkata kepada Cailin, aku benar-benar membutuhkannya, siklus yin dan yang, sehingga aku bisa memperbaiki pil obat di tubuhku, dan kemudian jiwa dan tubuhku bisa menjadi satu. Cailin kemudian berkata, banyak istri tidak masalah, keluarga Xiao sekarang sangat besar, tidak ada masalah dalam membesarkan 1,5 lagi, tetapi Anda harus menghormati pil Douqi yang Anda janjikan kepada kami. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak, barangnya ada di sini, kalian duduk selama puluhan menit. Cailin berkata dengan tidak senang, butuh waktu lama. Xiao Yan berkata, 10 menit sudah cukup. Ai Fang, yang ada di belakang, memukulinya dengan hebat, ketidakpuasan, tapi Xiao Yan mengabaikannya. Dia, biarkan dia bermain-main. Setelah memasuki ruang rahasia, Ai Fang duduk di tepi tempat tidur. Dia cemberut dan berkata dengan sangat sedih, apa yang bisa dilakukannya dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan kemudian berkata, kamu duduk dengan tenang. Ketika dia mengatakan itu, dia dengan erat menutup mulut Ai Fang, dan merentangkan sepasang tangan besar di paha lembut Ai Fang. Setelah membelai bola-balik puluhan kali, dia merobek pakaiannya. Xiao Yan berkata dengan samar, tolong. Ai Fang lembut dan tangan-tangan kecil yang cekatan menggertaknya, dia terkikik dan berkata, tenang, santai saja, dan keduanya menjalin persahabatan untuk sementara waktu. Douqi yang kuat memasuki tubuh Ai Fang dari tubuh Xiao Yan, beredar melalui meridiannya sekali, dan kemudian kembali ke tubuh Xiao Yan dari mulutnya lagi. Douqi itu masih panas di tubuh Xiao Yan. Ya, saat mengalir ke tubuh Ai Fang itu mendinginkan tubuhnya yang hangat. Ketika mengalir keluar dari meridiannya, ki pertempuran sudah hangat dan dingin, dan kemudian mengalir ke tubuh Xiao Yan dari mulutnya.
Siklus ini berulang sampai ketika energi dendam Xiaoyan keluar, itu juga menjadi kurang panas kultivasi selesai. Ketika Xiaoyan keluar dari rumah, beberapa wanita sudah menunggu dengan tidak sabar. Kailin berkata dengan marah, butuh waktu lama untuk mendapatkan beberapa pil Douqi. Apakah tidak apa-apa? Mendengar isapan, dacebak muncul di tangannya. Cailin menerimanya dengan belak-belakan. Ketika dia makan 3, dia selesai. Yunyun dan Yanran, masing-masing mengambil satu dan mengunyahnya dengan hati-hati. Setelah menelan perlahan untuk beberapa saat, dia selesai makan pil Douqi. Kemudian dia menggunakan Douqi Huapao untuk menyeka mulutnya. Xiaoyan melihat bahwa mereka telah selesai makan. Saya ingin rasa buah persik. Xiaoyan menerima Danlong yang bersembunyi di dalam roh, dan memasuki meridian lagi. Kali ini, Xiaoyan membungkusnya dengan Douqi dan mendorongnya ke dalam meridian. Cobalah untuk membiarkannya melewati api lagi. Kemudian, kirimkan kembali ke topan. Ketika dia membiarkannya memasuki meridian lagi, Xiaoyan tidak lagi harus membungkus ki pertempurannya. Sebaliknya, dia menggunakan persepsi jiwanya untuk mendesaknya. Hasil akhir yang dia inginkan adalah ketika pikirannya bergerak, naga itu akan muncul dari topan di sepanjang meridian. Kemudian, gunakan jiwa Anda sendiri untuk mengendalikannya, dan bila perlu, maju dan memasuki pertempuran. Danlong memasuki meridian dari topan dan berjalan sepanjang jalan. Kemudian, kembali ke topan. Sekali, 2 kali, beberapa kali setelah 10 kali, Danlong mampu menghirup energi dunia luar ke dalam tubuhnya. Ketika keluar dari tubuhnya dan memasuki meridian Xiaoyan, itu sudah murni ki pertempuran, dan kemudian berubah menjadi cairan dan dengan lembut menetes ke dalam siklon. Ketika Xiaoyan memindahkan Douqi-nya lagi, Danlong menjadi sangat kecil. Menggunakan persepsi jiwanya, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat sosok kecil di tubuhnya. Xiaoyan senang untuk sementara waktu, yang disebut orang yang bernama Tianzun adalah bersembunyi di tubuh Danlong. Xiaoyan berpikir bahwa dia harus memperbaikinya sepenuhnya, jika tidak, ketika dia terbiasa hidup di meridiannya, dia akan ditolak olehnya. Panggil Danlong keluar, siklon membuatnya menembus meridiannya sendiri. Saat Danlong menyentuh udara, itu membengkak dengan cepat, dan langsung mencapai ukuran beberapa ratus meter. Itu terbang di udara untuk sementara waktu. Tianzun berada di atas kepala Danlong, mengulurkan tangannya dan menepuk pinggangnya. Kemudian, dia bersandar pada tanduk naga dengan sangat nyaman, menyipitkan matanya dan tertidur. Dia tidak terburu-buru untuk terbang ke langit. Duduk sebentar adalah juga hal yang sangat menyenangkan. Xiaoyan dengan marah memarahi, hal-hal yang akan kamu nikmati, aku pasti akan memperbaikimu kali ini. Xiaoyan melihat penampilannya yang nyaman, dan merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Dia bekerja keras di sini, tetapi dia merasa nyaman. Dia memutuskan bahwa dia harus memperbaikinya. Melihat Danlong masih bersandar pada tanduk naga, dengan Erlang menyilangkan kaki, wajahnya santai, dan jantungnya sedikit tertekan. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pikirannya berputar sebentar, dia berkata, menari. Danlong berputar, tubuh Tianzun bersandar pada tanduk naga, dan dia hampir jatuh dari tubuh Danlong. Turun, Xiaoyan menyeringai bahagia. Ini adalah akhir yang ingin dia lihat. Itu adalah keinginannya untuk membuat Tianzun membodohi dirinya sendiri. Xiaoyan berkata lagi, naik. Kepala naga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan terbang ke langit. Melihatnya terbang sepenuhnya, hati Xiaoyan tiba-tiba terbang. Dia segera duduk bersila di tanah. Menggunakan persepsi jiwanya pergi kendalikan naga terbang. Dia juga memiliki naga di hatinya. Naga menari, naga di hatinya dan naga di langit adalah satu. Semakin tinggi hatinya terbang, semakin tinggi naga di langit terbang. Itu adalah naga yang terbang dengan hatinya. Perlahan, Xiaoyan juga melayang dari tanah, dan dia duduk bersila di udara. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan mengipasi kedua tangannya. Tangannya berombak-ombak, dan tubuhnya berangsur-angsur naik dan turun. Kemudian, kakinya juga naik dan turun. Seluruh tubuhnya bergetar untuk sementara waktu. Dalam keadaan itu, seluruh tubuhnya seperti burung besar yang terbang di udara. Ketika dia menari, naga di udara juga menari mengikuti iramanya. Satu orang dan satu naga menanggapi dengan luar biasa. Tianzun mengebor ke perut naga dari kepala naga. Dia terlihat sangat nyaman. Dia meregangkan anggota tubuhnya dan tampak seperti sedang berenang. Dia tampak lebih bebas dan santai untuk sementara waktu.
Xiao Yan merasa bahwa dia tidak setampan dia, dan hatinya sedikit tersumbat untuk sementara waktu. Dia menarik jarinya dan menghentikan tariannya. Dia ingin memurnikan yang mulia surgawi. Seseorang yang mengendalikan tangannya sendiri tidak dapat menjinakkannya. Xiao Yan juga seorang orang yang memiliki kegigihan. Begitu dia memiliki ide, dia akan melakukannya tanpa kompromi. Danlong diam-diam bersembunyi di tubuh Xiao Yan lagi. Dia baru saja menari, dan sekarang dia sedikit mengantuk, berbaring di sana dan tertidur sendirian. Xiao Yan meliriknya, dan yang dia pedulikan bukanlah Danlong, tetapi yang mulia surgawi di dalamnya. Tubuh. Dia ingin memperbaikinya. Xiao Yan memobilisasi dendam dari topan, perlahan-lahan menggerakkan Danlong, lalu membungkusnya erat-erat dengan persepsi jiwanya, dan mendorongnya keluar sedikit demi sedikit. Naga itu sedikit kesal, tetapi begitu dia bangun dan melihat Xiao Yan mendesaknya, dia melengkung. Xiao Yan mengubah ki bertarungnya menjadi telapak tangan kecil dan dengan lembut membelai kepalanya. Danlong santai. Sekarang, lepaskan tubuh yang melengkung itu. Xiao Yan membiarkannya membuka mulutnya dan membiarkan segumpal api aneh masuk. Kemudian, membungkus api aneh itu dengan dendam, mendesaknya untuk perlahan masuk. Di sepanjang tubuhnya, kekuatan persepsi jiwa membaginya menjadi kehalusan yang tak terhitung jumlahnya. Api aneh itu mengalir ke setiap meridian tubuhnya. Xiao Yan melihat api aneh seperti cacing menggeliat, sangat lambat dan perlahan. Suhu api aneh membuat Danlong gemetar. Tapi Danlong kuat, menahan rasa sakit, dia berbaring di sana tanpa bergerak. Setelah api yang berbeda mendekati Tianzun, mereka menembak keluar dari meridian Danlong bersama-sama, seperti tetesan hujan, dan menaburkan di tubuhnya satu demi satu. Tianzun yang sedang tidur merasa salah dan ingin berdiri, dan tetesan air hujan jatuh dari langit. Seperti jaring, dia menutupinya seperti tudung. Xiao Yan melihat bahwa dia berhasil, dan buru-buru menggunakan persepsi jiwanya untuk mendesak jaring api untuk mengikatnya erat-erat. Tianzun berjuang, tetapi tidak bisa lepas dari jaring api, tetapi semakin erat. Xiao Yan menggunakan persepsi jiwanya lagi untuk mengompres jaring api seukuran kepalan tangannya. Kemudian, dia menariknya keluar sedikit demi sedikit. Tianzun berhenti melawan saat ini, dan api aneh yang melilitnya membuatnya pusing. Suhu api aneh sangat tinggi, dan itu adalah musuh bebuyutannya. Itu akan menaklukkan para dewa dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat obatnya, itu tidak dapat membantu pembakaran api aneh. Xiao Yan melihat efek dari api aneh itu, api aneh, dan tersenyum puas. Dia berpikir, itu harus terlebih dahulu menghapus jejak jiwa yang ditinggalkan oleh apoteker pemurnian di tubuhnya. Sejak memasuki Dodi, ini adalah pertama kalinya untuk menghapus jejak jiwa orang lain. Tapi dalam keadaan mendesak, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, Tianzun mati-matian berjuang dan melawan. Xiao Yan tidak mempedulikannya, dia terus-menerus meluncurkan api aneh. Satu demi satu, dia langsung menuju Tianzun. Dia percaya pada kekuatan api anehnya. Selama dia menggunakannya secara ekstrim, dia tidak akan mampu menaklukkannya. Xiao Yan sekali lagi berubah pikiran dari topan. Semburan energi pendendam dituangkan ke dalam api aneh. Hanya mendengarkan suara zizi, api aneh pecah dengan keras, dan nyala api menyala dengan ganas. Barbeque api aneh membuat Tianzun seperti semut di panci panas, bolak-balik. Setelah beberapa saat, dia duduk di tanah dengan frustrasi. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memasuki tubuh Tianzun, dengan cepat menghapus tanda api, alkemis di tubuhnya, dan meninggalkan bekasnya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menarik diri dari tubuh Danlong dan mengatur emosinya. Merasakan semangat juang memenuhi tubuhnya, dia mengulurkan tangannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat beberapa wanitanya sedang duduk-duduk, mereka semua sedang berlatih dengan tangan bersila. Melihat betapa rajin dan rajinnya mereka, Xiao Yan memiliki senyum puas di wajahnya. Dia berjalan keluar dari halaman, dan suara derit pintu membangunkan para wanita. Mereka melihat Xiao Yan pergi keluar pintu, dia sibuk mengikutinya. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan dan gang desa kecil. Dia telah berada di desa selama beberapa hari, tetapi dia tidak melihat beberapa orang. Kemana semua orang di desa ini pergi, kecuali bahwa desa kecil itu lebih tenang, tidak ada tempat yang hidup. Desa kecil ini terlalu sunyi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ai Fanglinger dan Tianzun tinggal di desa. Lihatlah Tianzun yang berjongkok di tubuh Danlong, dia tersenyum bangga.
Kali ini, Tianzun benar-benar tenang oleh itu. Ai Fang berlari ke arahnya dalam beberapa langkah, menarik tangannya, dan bertanya dengan aneh, "Mau kemana kamu?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Pergilah jauh ke pegunungan Yunlan, cari dunia bawah, dan tangkap sungai kuno hidup-hidup." Dia mengucapkan kata-katanya dengan jelas dan fasih, yang mengejutkan beberapa orang di sekitarnya. Dia mengambil langkah besar ke depan seperti ini. Suara ombak di Gunung Yunlan masih datang dari jarak jauh, dan ketika saya mendengarnya, itu membuat orang merasa seperti mimpi. Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa di tempat ini, Gu He dulu memiliki gubuk jerami, dan dia mengundang dia bergabung dengan aliansi Yan saat itu. Dia tinggal di sana sejak saat itu. Apakah gubuk ini masih ada sampai sekarang? Alamat gubuk ini mungkin hanya diketahui Yun Yun sekarang. Mungkin kita harus pergi ke sana dan melihatnya. Xiao Yan mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba teringat bahwa dia sedang terburu-buru di Gunung Yunlan ini, yang tidak tepat. Panduan yang sudah jadi tidak diperlukan, dan itu agak terlalu boros. Dia menoleh, tersenyum pada Ai Fang sedikit, dan berkata, "Bagaimana Anda memimpin kami?" Ai Fang sedikit enggan, berjalan di jalan pegunungan yang kasar ini tidak membuatnya merasa sangat bahagia. Tapi Xiao Yan membiarkannya memimpin, dan tidak mudah untuk menolak, jadi dia memutar matanya dengan ketidakpuasan dan merasa malu, datang ke depan. Tidak banyak jalan di pegunungan Yunlan, dan masih dapat dihitung, tetapi saat ini, ada dua di depan mereka, satu dimasukkan secara diagonal ke sisi gunung, dan yang lainnya mengarah langsung ke puncak. Jalan ini sangat lebar, dan hanya satu orang yang bisa berjalan sendiri. Jelas, sangat sedikit orang yang lewat di jalan ini. Namun, jika Anda bisa menginjak jalan yang berliku seperti itu, jumlah orang yang berjalan tidak sedikit. Beberapa orang menginjak jalan yang terjal ini. Di jalan, suasananya tidak terlalu santai. Yun Yun berusaha keras untuk memikirkan situasi ketika dia tinggal di Gunung Yunlan ini beberapa dekade yang lalu. Jalan seperti apa yang ada di gunung pada waktu itu? Apakah sama sekarang? Dia dan Yanran terus-menerus bolak-balik di antara pegunungan pada saat itu. Dan jalan yang terjal ini tidak pernah membuat mereka sulit untuk berjalan. Puluhan tahun, dalam sekejap, berlalu dengan tenang seperti ini. Melihat kembali masa lalu, selain dari beberapa emosi, saya jarang memiliki beberapa kenangan di hati saya. Sekarang saya adalah seorang istri dan seorang ibu, saya memiliki perasaan berubah-ubah di hati saya, bertahun-tahun, telah berlalu seperti ini tanpa disangka-sangka. Xiao Yan melihat perenungan mendalam Yun Yun, dan merasa sangat emosional. Dalam hidup, berkali-kali, orang tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri, tetapi mereka dikendalikan oleh nasib. Orang hanya dapat mengubah peristiwa, tetapi juga mengubah segalanya tidak. Setelah beberapa dekade kesulitan bekerja, selain mendapatkan reputasi sebagai kaisar yang berperang, apalagi yang telah saya peroleh. Saya telah mendukung keluarga besar dan menghasilkan banyak kekayaan. Tapi hanya itu. Orang harus memiliki hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Universal, simpan dunia, apakah Anda sendiri yang melakukannya? Saya tidak melakukannya sama sekali, dan saya masih tenggelam dalam pengejaran dendam tingkat tinggi. Benua Douqi, kapan perjuangan yang bergejolak dan tak berujung seperti itu berakhir? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa situasi ini tidak akan pernah berakhir. Begitu kekuatannya tergelincir, Gu He akan merindukan istrinya. Kan, ini adalah dunia di mana orang kuat makan yang lemah. Semua orang berlomba untuk kepentingan mereka sendiri. Orang-orang egois dan serakah. Xiao Yan berpikir begitu. Dalam proses berjalan, Yun Yun secara bertahap menjadi akrab dengan Gunung Yunlan saat ini. Kecuali untuk beberapa perubahan kecil di lingkungan, itu masih sama secara keseluruhan. Tidak peduli bagaimana perubahannya, itu tidak akan mengubah tubuh utamanya. Tempatnya di mana dia berlatih seni bela diri dengan Yun Yun adalah tempat dia tinggal ketika dia datang ke Gunung Yun Yun untuk pertama kalinya. Tidak ada yang berubah, dan itu masih berdiri di sana seperti itu. Tempat yang dirindukan dan dirindukan orang. Masa kecilnya dan masa muda dihabiskan di sana. Ai Fang, yang memimpin jalan, berjalan perlahan sampai akhir, dan orang yang memimpin menjadi pengikut. Meskipun dia akrab dengan situasi di sini, dia adalah yang terkecil di antara mereka. Jika bukan karena Xiao Yan, mungkin tidak akan ada siapa-siapa. Dia akan menghadapinya. Berlama-lama dan Yanran bersama Yun Yun,
dan mereka bertiga dengan senang hati menceritakan kisah masa lalu. Ini benar-benar hal yang membahagiakan. Xiao Yan melihat mereka bahagia, dan hatinya senang, juga sangat senang. Saya ingin istri saya bahagia. Cailin berjalan malas di akhir dengan wajah dingin. Dia selalu seperti ini, kepribadiannya seperti ini, tidak ada cara untuk mengubahnya. Xiao Yan melihat penampilan Yun Yun yang bahagia, dan untuk sementara melupakan semua kebenciannya pada Yun Lanshan. Selama bertahun-tahun, dia telah merenungkan masalah pergi ke Lanshan. Tapi pada saat ini, semua itu menghilang. Dia berpikir bahwa apa yang terjadi untuk Yun Yun sangat tidak adil padanya. Mengapa dia tidak memikirkan keadilan saat itu? Dia hanya memikirkan kebencian dan ketidakadilan orang lain padanya. Tapi bagaimana dengan keadilan orang lain? Mereka juga harus memiliki keadilan. Biru kepolosan Gunung Yunlan, tidak ada jejak kotoran di langit yang tak terbatas, bahkan beberapa awan putih dengan malu-malu menjulurkan kepala. Mereka berhati-hati, karena takut akan penampilan mereka, dan menghancurkan pemandangan di sini. Gunung benar-benar curam, berdiri tegak di sana, seolah-olah pisau tajam lurus ke langit. Gunung-gunung tak berujung mengelilinginya, memberikan perasaan menonjol dari keramaian. Ada juga tanaman hijau subur itu. Hutan, mereka tutupi seluruh pegunungan Yunlan, membuatnya tampak seperti sepotong satin zamrud. Bunga-bunga berwarna-warni yang mekar di lereng bukit atau lembah adalah bunga-bunga indah yang disulam di atas satin. Mereka begitu berwarna-warni dan enak dipandang. Berjalan di pegunungan yang begitu indah seperti memasuki negeri dongeng. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya, dan langkahnya menjadi santai. Itu seperti berjalan-jalan santai untuk sementara waktu. Kota Wutan tidak memiliki pemandangan yang begitu tenang. Puluhan tahun yang lalu, itu pada beberapa perjalanan ke Gunung Yunlan, dia datang dan pergi terburu-buru setiap saat, dan dia tidak punya waktu ekstra untuk menghargainya sepenuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki mood yang baik untuk mengalaminya. Waktu, dia terlalu cemas, dan dia ingin membalas dendam. Tetapi setelah beberapa dekade setelah balas dendam, dia berbalik lagi dan memeriksa Gunung Yunlan dengan hati-hati, dan dia benar-benar menemukan bahwa pegunungan yang berdiri dengan tenang ini akan sangat indah. Jika kali ini bukan untuk Furukawa, ini bukan untuk rasa malu. Sungguh hal yang menyenangkan, tapi tujuannya adalah untuk menemukan Furukawa untuk membalas dendam. Dan balas dendam ini harus dibalaskan sepenuhnya, tidak ada bahaya tersembunyi. Ada banyak kali, ada banyak situasi, ada banyak hal, sulit bagi Anda untuk memutuskan, bahkan jika Anda adalah seorang kaisar yang bertarung, bahkan jika Anda memasuki ranah pembangkit tenaga listrik puncak, Anda tidak dapat menghilangkan kebencian dan kebencian. Keterikatan manusia. Selama Anda dilahirkan sebagai manusia, Anda tidak dapat menyingkirkan beberapa hal dengan bersih. Anda harus terlibat tanpa daya dalam beberapa hal. Anda tidak dapat menahan diri. Yun Yun memimpin semua orang untuk sementara waktu, dan kemudian berhenti di suatu tempat. Itu adalah tempat di mana gubuk itu berada. Tetapi atapnya rusak dan dindingnya terkena angin. Apakah orang masih bisa tinggal di sini? Mana yang lebih tinggi? Orang-orang yang tinggal di gubuk jerami seperti itu akan hidup damai di gubuk jerami seperti itu. Jelas, orang-orang pergi ke rumah itu. Furukawa tidak ada di sini. Kemana dia akan pergi? Sekelompok herbivora terbang melayang rendah di langit, mereka terlihat sangat santai, tidak ada kepanikan, bahkan ketika dia bertemu sekelompok orang asing seperti Xiao Yan. Kicauan burung yang melengking datang dari kejauhan, memecah kesunyian di pegunungan untuk beberapa saat. Beberapa orang melihat ke atas dan melihat seekor burung terbang raksasa mendekat secara bertahap, dengan dua sayap besar yang mengepak, bergerak menuju awan dengan kecepatan cepat arah Siyama datang. Dan di belakang burung itu, seekor binatang terbang besar diikuti dengan cermat, dan di belakang binatang itu, ada beberapa orang berdiri. Di Kekaisaran Jiama, ada sangat sedikit keluarga yang dapat memiliki binatang terbang. Jika seseorang terus menerbangkan binatang di penangkaran, mereka perlu mengajukan persetujuan dari keluarga kerajaan Jiama. Pendaftaran dan sertifikasi diperlukan. Jika Anda menyimpannya secara pribadi, itu adalah konspirasi. Oleh karena itu, di Kekaisaran Jiama ini, dapat memiliki binatang terbang juga merupakan suatu kehormatan dan status selain keluarga luar Xiao, ada beberapa keluarga lain yang ditawan. Xiao Yan melihat bahwa binatang terbang itu bukan milik keluarga Xiao, jadi dia menoleh untuk melihat Cailin.
tetapi melihat bahwa Cailin juga menatap binatang terbang yang terbang di kejauhan dan berpikir keras. Segala sesuatu yang lain diatur oleh tentara, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa terbang sesuka hati. Tapi melihat binatang terbang yang datang kali ini, mereka masih cukup besar. Binatang besar itu membawa loteng besar di punggung mereka. Ia memiliki tidur, dan binatang terbang ini juga dikenal sebagai binatang unta, memiliki beberapa tonjolan besar di tubuhnya yang menyimpan air dan makanan. Ia bisa terbang untuk jarak yang jauh selama beberapa bulan tanpa henti. Harganya relatif mahal, seekor binatang terbang, kecuali beberapa keluarga kaya yang mampu membelinya, keluarga lain umumnya menantikannya dan menghela nafas. Cailin melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat melihat detail orang-orang. Mungkin, mereka adalah sekelompok orang dari luar kekaisaran Jiama. Sejak perang antara dua kaisar dan kematian klan Jiwa, telah terjadi beberapa perang. Setelah kekuatan jahat setelah jatuh, benua Doqi dibawa ke perdamaian. Xiao Yan juga bersikeras pada perdamaian. Selama tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi perselisihan, dia akan tetap diam. Kecuali Cailin, keluarga Xiao sering muncul di dunia luar. Semua orang melakukan tugas mereka dan tidak mengajukan pertanyaan itu biasa. Hari ini damai, tapi kedatangan tamu tak diundang yang tiba-tiba membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah dia menjadi kaisar dan memasuki ruang, dia menyadari bahwa dunia di luar benua Doqi sangat besar. Selain tempat tinggal, ada tempat lain. Mereka memiliki cara dan teknologi lain untuk mendominasi dunia. Kerajaan mana itu? Apakah itu Kekaisaran Izumo? Xiao Yan merasa bahwa kerajaan yang baru saja dikalahkan tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk sementara waktu. Selama itu datang, San Yunyun dapat menyelesaikan semuanya sendirian. Menyaksikan binatang unta yang mendekat, Xiao Yan lahir dengan keinginan untuk menang. Hal ini baik, duduk, tidak peduli tentang hal-hal lain, atau berbaring, atau berdiri, seperti Anda, karena Anda merasa nyaman. Ayo, jika Anda menangkap seperti itu sebuah alat, itu akan menjadi hal yang sangat indah. Biarkan itu mendekat. Xiao Yan berpikir dalam hati, menjalankan dendam di tubuhnya, siap bertarung kapan saja. Tetapi ketika binatang terbang itu hendak mendekati Xiao Yan dan yang lainnya, itu melayang di udara. Beberapa orang berubah menjadi sayap dan terbang. Ketika mereka melihat Xiao Yan dan yang lainnya, mereka tertegun sejenak, bersiul, dan masing-masing dengan cepat setelah bubar, bahkan hewan unta di udara langsung terbang ke udara dan segera terbang menjauh dari sini. Yunyun melangkah ke langit, melihat sekeliling, dan kemudian jatuh ke dunia. Dia tersenyum sedikit dan berkata, ini sangat cepat, untuk melarikan diri, itu hilang dalam sekejap. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama dan hanya berdiri diam. Ini adalah sebuah tanda, itu tidak dapat ditahan sejak awal, itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Xiao Yan telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun. Dengan sedikit petunjuk, dia bisa mencium bahaya di dalamnya. Pendatang itu tidak baik, dan dia hanya bisa melihat kekuatannya dengan binatang unta yang luar biasa. Tapi ini kekuatan orang-orang yang datang kali ini tidak terlalu kuat, itu hanya pangkat Do Huang. Tapi ini adalah tempat yang aneh, bahkan jika itu adalah Do Huang, itu tidak bisa dianggap enteng. Di dunia bawah ini, pasti akan ada suasana lain. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, itu akan mengganggu mereka dari waktu ke waktu. Ini sangat mengkhawatirkan. Selalu baik untuk berhati-hati. Xiao Yan melihatnya dan berkata kepada beberapa orang, ayo pergi, Cailin berdiri di sana jika Anda tidak pergi. Dia memberitahu Xiao Yan, Anda memanjat tanah, menempelkan telinga Anda ke tanah dan mendengarkan dengan cermat, saya selalu merasa ada gerakan di tanah. Xiao Yan buru-buru turun, dan menempelkan telinganya ke tanah, hanya untuk mendengar gemericik tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergulir. Dia berdiri tiba-tiba, dan menarik penguasa Xuan Chong dari punggungnya, semangat juangnya mengembun pada penguasa, dia berteriak, trik. Penggaris keras itu menyentuh tanah, hanya suara teredam yang terdengar, tetapi tidak ada gerakan. Dia sedikit bingung, jika tanahnya kosong, dia akan menghancurkannya dengan penggaris yang begitu berat. Pergi turun, itu adalah lubang besar. Tapi sekarang, tanahnya tidak berubah, itu masih utuh. Dia merangkak ke tanah lagi dan menempelkan telinganya ke tanah. Suara berderak masih ada, dan terus berdering. Apa yang berdering? Hati Xiao Yan sangat aneh. Dia berdiri dan mulai berlari lagi.
Berjuang Qi, dia menuangkan pertempuran Qi ke penggaris, dan dia melihat Xuan Chongqi memerah untuk sementara waktu, disertai dengan suhu tinggi yang menyala-nyala. Dia berteriak, menggerakkan penggaris sekrup berat, dan melihat api meledak di sekitar penggaris untuk sementara waktu. Dia membanting penggaris ke tanah dan berteriak, dorong beban dan putar. Segera setelah penggaris mulai berputar dengan kecepatan tinggi, sebuah lubang besar beberapa putaran zang segera muncul di tanah. Asap tebal mengepul dan pergi lurus ke langit, tetapi lubangnya juga perlahan-lahan semakin dalam. Xuan Chongqi benar-benar kuat. Ketika bertemu tanah dan tanah, itu berubah menjadi petrokimia. Hanya mendengar suara cici yang terus-menerus, lubangnya semakin dalam. Ini berlangsung lama selama sekitar 1 jam, dan lubang itu semakin dalam di bawah tanah. Xiao Yan terus menuangkan energi dendam ke penguasa, dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengontrol penguasa untuk memutar. Mendengar kicauan, penguasa Xuan Chong jatuh dengan keras. Xiao Yan melarikan diri dari jiwanya dan melihat bahwa penguasa Xuan Chong sudah jatuh. Melihat ke bawah, tanah kosong terbuka. Itu adalah gua yang sangat luas. Setelah menutup kaki, Xiao Yan datang ke tepi gua, melihat ke bawah dengan probe, dan melihat bahwa gua itu sangat besar dan dapat mengumpulkan ratusan ribu orang. Mungkinkah ini dunia bawah? Dia melompat turun dan mendarat di dasar gua. Dia mengulurkan jari kanannya, memutar ki pertempurannya, dan mengaktifkan api aneh. Mendengar letupan, nyala api teratai hijau berkedip beberapa kali dan kemudian terbakar. Dia melambaikan tangannya, Kailin dan yang lainnya juga melompat turun. Dinding gua terlihat sangat rapi, jelas diukir oleh para ahli tingkat Douseng. Apalagi jalannya juga sangat lebar, dan tidak masalah untuk berjalan beberapa gerbong berdampingan ke samping. Semakin jauh Anda pergi, semakin lebar jalan, semakin jauh Anda pergi beberapa mil, tanah akan perlahan-lahan tenggelam, terlihat seperti tanjakan yang curam. Turun dari tanjakan, ada tempat terbuka yang sangat datar di bawahnya. Ada banyak bangunan yang dibangun di sana. Bangunan-bangunan ini sangat tinggi dan terlihat seperti batu. Jendela-jendela bangunan itu bersinar terang. Ini adalah benda transparan berbentuk bola yang terus-menerus memancarkan cahaya. Orang-orang di rumah dikelilingi oleh orang-orang. Mereka duduk bersama. Kemudian, energi dendam di tangan satu orang menekan benda bundar di dinding. Layar seperti kristal yang terang muncul. Setelah beberapa diskusi, mereka meminta naskah untuk berburu harta karun monster, dan kemudian, orang yang saya berdiri di depan layar yang cerah, letakkan jari saya di depan pembaca sidik jari, dan setelah beberapa saat memindai gambar, seseorang di rumah muncul di layar. Kemudian, masing-masing mengatakan beberapa paragraf lagi, dan merekam dan memasukkan mereka suara sendiri apakah orang melihat atau mendengarkannya, itu sangat realistis. Kemudian satu orang membawa tutup kepala yang terhubung ke layar terang dengan kabel, dan melewati skrip yang dipilih ke otaknya melalui itu. Kemudian, dia menggesek layar dengan jarinya, dan segera muncul satu persatu. Karakter yang baik ditekan, tombol soundtrack ditekan, dan adegan ditekan. Akhirnya, pemilihan mulai ditekan. Segera sebuah keluarga muncul di layar, memainkan karakter dalam drama. Pikiran manusia ditransmisikan ke layar melalui tutup kepala, dan layar segera di sana akan repertoar masing-masing mengendalikan gambar mereka sendiri. Terbang di atas langit satu persatu mobil piring terbang, yang dapat menampung beberapa orang. Hanya dengan suara desir piring terbang terangkat. Dengan suara desir, piring terbang ke bawah lagi. Mobil-mobil itu memusingkan. Digantung dengan fighting key. Orang yang menggunakan piring terbang ini pasti orang yang memiliki fighting key tingkat tinggi. Ia terus terbang dan terus-menerus menyuntikkan fighting key ke dalamnya. Ada jet udara di bawah kursi, dan fighting key disemprotkan ke bawah untuk menghasilkan daya apung. Daya apung mendorong dis untuk bergerak maju. Kecepatannya sangat cepat. Sebuah piring terbang menukik dan terbang melewati kepala Xiao Yan. Untuk sesaat, Xiao Yan sangat ketakutan sehingga dia berbaring di tanah dan berguling belasan kali. Yun Yun telah mengalihkan energi dendamnya dan melihat piring terbang itu mendekat, itu dikeluarkan dengan kepulan. Itu hanya mengenai tubuh piring, hanya untuk mendengar ledakan, dan seluruh piring terbang meledak segera setelah nyala api muncul. Kemudian, asap tebal membubung, langsung ke udara. Melihat ini, Xiao Yan juga menjalankan ki pendendamnya, melihat piring terbang. Ketika mereka datang, penembakan juga diluncurkan. Cakram meledak satu demi satu.
Xiao Yan berpikir, apakah ini dunia bawah? Orang-orang di dunia bawah benar-benar memiliki peralatan seperti itu. Melihat pejalan kaki di jalan, kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita yang trendy. Mereka menatap cakram di atas kepala mereka, masing-masing dengan ekspresi aneh. Xiao Yan berpikir entah kenapa, dilahirkan di dunia bawah ini masih sangat bahagia sebagai pribadi. Untuk menjadi manusia, Anda harus memilih lingkungan yang tepat. Jika lingkungannya baik, orang akan hidup dengan nyaman. Jika lingkungannya tidak baik, itu akan sulit dan naik turun. Kailin juga belajar Yun, dan membiarkan semangat juang keluar di ujung jari, dan menembakkannya lagi dan lagi. Selama di situ dekat dengannya, dia menembaknya tanpa ampun. Suara gemuruh terdengar, benar-benar menyenangkan. Penembakan semacam ini benar-benar menyenangkan. Tapi Xiao Yan bertanya-tanya, dia sudah meledakkan piring terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan lawan bahkan tidak bergerak untuk melakukan serangan balik, juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertarung. Sulit dipercaya bahwa mereka tidak bergerak, mereka tidak takut mati, apakah mereka sangat kuat? Menyaksikan cakram di udara meledak dan jatuh satu persatu, tetapi mereka datang satu demi satu, dan mereka tidak takut mati. Cailin dan Yun sedang bangkit. Ketika suaranya semakin keras, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan berkelebat seperti ombak. Saat ombak hampir habis, ombak berikutnya berkelebat, jadi datang seperti ombak pasang. Setelah ombak berlalu, pasar segera kembali tenang. Xiao Yan melihat ke gedung, jalan, dan menghilang untuk sementara waktu, dan mereka berdiri di sebuah gua di dalam tanah. Dia menyalakan api di jari kanannya sedikit lebih terang, tetapi gua itu terlihat sangat besar, dan nyala apinya masih sedikit redup. Dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan api aneh itu, dan api itu menyala dengan keras. Ini sangat melelahkan, hal setelah lebih dari 10 menit, butiran keringat mengalir di dahinya. Cailin datang untuk membersihkannya. Xiao Yan dengan bersemangat berteriak, keluar dari sini. Haha, tawa suram datang, diikuti oleh suara melengking dan menyeramkan yang berteriak, jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah, datang jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau, apa dunia bawah kita? Hotel. Xiao Yan menatap orang yang muncul, dengan perut gemuk dan bulat, mulut runcing, mata kecil, dan ekor panjang. Dia mengenakan jubah hitam ketat. Selusin orang di belakang lebih kurus, tapi sama saja. Bentuk, Xiao Yan terkekeh dan berkata, ini adalah Goper. Pengunjung itu membuat matanya terpesona dan berkata, ini adalah Kaisar Hitam dari Kerajaan Kegelapan. Nak, bicaralah lebih baik, jangan buka mulutmu dan tutup mulutmu, di sini. Jika tidak ada tikus, apakah kamu tidak melihat bahwa kita juga manusia? Xiao Yan tertawa dan berkata, para pencuri mencari kematian, kan? Pria tikus yang datang berkata, kami hanya mantan utusan, dan kami datang ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Xiao Yan terkejut, dia berkata, dengan Anda belum memiliki kualifikasi ini. Negosiasi juga membutuhkan kekuatan. Apakah Anda memiliki kekuatan? Lalu aku mendengar suara mencicit yang menyapu seperti ombak yang menggulung. Suara yang tajam itu membuat gendang telinga terasa seperti ada perkusi yang kuat. Lalu aku merasa pusing dan kesal di hatiku. Berlama-lama akhirnya tidak tahan lagi. Dengan isapan, seteguk darah segar disemprotkan. Xiao Yan melihat bahwa situasinya sedikit tegang. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan raungan rendah, singa dan harimau menghancurkan erangan emas, dan ada suara samar naga yang mengaum di antara mereka. Suara itu datang satu demi satu, dia tiba-tiba menekan gonggongan tikus. Hanya beberapa tikus di depannya yang jatuh lemas untuk sementara waktu. Xiao Yan memandang lawan yang memukul mundur, lalu tertawa dan berkata, kalian tidak baik cukup, Anda harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bernegosiasi dengan saya, levelnya masih sedikit lebih rendah, biarkan orang kuat Anda datang. Tikus-tikus itu saling menopang dan menyeret, dan tersandung kembali. Xiao Yan dengan cepat berkata kepada beberapa orang, mundur, cepatlah. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mendengar suara melengking, diikuti oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sebuah batu besar berguling dari lereng yang tinggi. Momentumnya seperti puncak Gunung Tai. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yan memutar douki-nya dan melesat pergi, hanya untuk mendengar ledakan, douki menabrak batu besar, tetapi memantul kembali. Batu itu berguling ke tanah, tapi itu semakin cepat dan lebih cepat.
Suara gemuruh tak henti-hentinya. Batu itu tampaknya menekan, dan di belakangnya ada batu lain yang lebih besar dari gulungan ini. Kekuatan. Yun Yun melihat bahwa situasinya serius, dan dia sibuk mengambil tindakan. Lagi pula, kekuatan Dao Sheng Jiu Xuan tak ternilai. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, semangat juangnya tidak terlihat, dan dia menghancurkan batu itu menjadi bubuk. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.